Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ujang Syahrudin, channel yang ngebahas alur cerita film. Saya doakan semuanya selalu dalam keadaan sehat lahir maupun batin. Di video kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Central Intelligence. Film yang dirilis tahun 2016. Film ini berkisah tentang Kelvin Joyner atau Golden Jet yang merupakan siswa terbaik di sekolah SMA Sentral tahun 1996. Yang 20 tahun kemudian ia bertemu dengan Bob Stone, seorang agen CIA yang kebetulan dulu satu sekolah dengannya. Hingga akhirnya ia pun terlibat sebuah kasus. Bagaimana kelanjutannya? Langsung aja kita simak cerita lengkapnya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah SMA sentral. Dikisahkan 20 tahun yang lalu, di sebuah kamar mandi sekolah, terlihat seorang siswa sedang asik mandi sambil menari-nari dan bernyanyi. Dia adalah si gendut Robbie Werdick. Sementara itu di lapang basket sedang diadakan acara perpisahan siswa senior. Terlihat seorang guru sedang memberikan pidatonya. Kemudian ia mengumumkan siapa siswa favorit di tahun ini. Dan siswa favorit itu adalah Kelvin Joyner atau dengan julukan Golden Jet. Kelvin pun memberikan sambutannya dan semua murid bersorak padanya. Di sana terlihat Maggie, ceweknya Kelvin. Sementara itu di kamar mandi, Robbie Werdick dijaili sama Trapper dan kawan-kawan. Ia diseret dan dilempar ke tengah lapangan basket di mana acara perpisahan tersebut sedang berlangsung. Alhasil semua orang pun tertawa menyaksikannya. Dan hanya Kelvin lah yang tidak tertawa. Ia memberikan jaketnya untuk menutupi perut lututnya si Robbie. Scene pun berpindah ke masa kini di mana Kelvin sedang bekerja sebagai seorang akuntan. Ia sebenarnya tidak menginginkan pekerjaan ini. Ya, bagaimana mungkin seorang siswa nomor 1 saat SMA hanya mendapatkan pekerjaan sebagai seorang akuntan? Keadaan malah bertambah menyedihkan baginya ketika ia mengetahui bahwa Ethan, rekan kerjanya lah yang dipromosikan naik jabatan dan bukan dirinya. Dan saat makan siang bersama Maggie, yang kini menjadi istrinya, ia melihat Ethan dan kawan-kawannya merayakan keberhasilan atas kenaikan jabatan yang ia terima. Kemudian Maggie pun menunjukkan gaun yang akan ia ingin kenakan saat reuni besok malam. Tapi Kelvin menyela bahwa ia tidak akan pergi ke reuni tersebut. Ia malu merasa dirinya tak berguna. Tapi Maggie memaksanya untuk ikut dalam reuni tersebut. Dalam kegalauannya, Kelvin membuka Facebook. Di berandanya ada undangan untuk reuni angkatan tahun 1996. Juga banyak ajakan dari rekan-rekannya. Namun ia tetap tidak mau ikut. Sesaat kemudian ada sebuah permintaan pertemanan dari Bob Stone. Bob Stone. Dan Kelvin pun bingung, siapa Bob Stone? Kemudian ia scroll ke bawah, ternyata Bob Stone adalah salah satu murid dari SMA Sentral yang satu angkatan dengannya. Ia pun mengkonfirmnya dan ternyata Bob Stone adalah Robbie Werdick. Holy shit, Robbie Werdick? Dan mereka pun sepakat untuk ketemu di bar. Sesuai waktu yang sudah dijanjikan, Kelvin pun datang ke bar. Ia dikagetkan oleh seseorang yang berbadan besar dan itu adalah Bob Stone atau Robbie Werdick. It's me, Bob. What? Sorry, do I know you? Robbie Werdick from high school. Mereka pun berbincang pada saat waktu SMA. Kemudian Kelvin menanyakan apa pekerjaan Bob Stone. Dan Bob berkata bahwa ia adalah kontraktor pemerintah. Tapi ia sudah dipecat. Lalu Bob pergi ke toilet.
Tak lama kemudian datang 4 orang jagoan dan hendak mengambil kursi Bob. Kelvin pun melarangnya karena itu sudah ada yang punya dan percekcokan pun tak bisa dihindari. Bob melihat kejadian itu dan ia tidak terima temannya diintimidasi seperti itu. Bahkan salah seorang dari mereka menunjukkan pistol kepada Bob. Akhirnya dengan beberapa sentuhan, berandal-berandal itu pun dilumpuhkan oleh Bob. Mereka pun keluar dari bar. Kelvin sangat kagum dengan tindakan Bob barusan dan ia pun memuji Bob dan sangat bangga mempunyai teman seperti Bob. Bob yang selama ini terkesan tidak punya teman amat senang ketika Kelvin menganggapnya teman dan ia pun memeluknya. Bob mengajak Kelvin untuk jalan-jalan dengan sepeda motornya. Where are you trying to go? I know the Why perfect. not? Why not? After this, yeah, okay. Setelah selesai bersenang-senang, Bob pun mengantar Jet pulang. Di sana Bob meminta Jet untuk mengecek masalah pembayaran gajinya di luar negeri. Dan Jet pun tak bisa menolaknya. Having this problem with my payroll account, and he was working for a while before I got fired. Yeah, no. Setelah dicek, ternyata itu adalah situs pelelangan. You have China, Syria, Iran. It's an auction site, Bob. These are bids. Sebelum Jet mengetahui semuanya, dengan sengaja Bob menumpahkan minumannya ke laptop Jet. I'm sorry, I'm please, sorry, Bob, I'm leave sorry. it, leave it. Dan akhirnya Bob pun menginap di rumah I Jet. can't believe I'm having a sleepover at Calvin Jordan's house right now. Good night, Jet. Keesokan harinya, Bob masih tertidur pulas dengan sisa makanan yang berantakan di atas meja. Sementara Jet sudah rapih hendak berangkat ke kantor. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Jet pun membukakan pintu. Terlihatlah agen Harris dan kedua rekannya. Mereka menanyakan keberadaan Bob Stone. Dengan polosnya, Jet bilang Bob sedang tidur di sofa. Dan ketiga agen tersebut langsung memasuki rumah dengan menodongkan pistol. Namun sayang, Bob sudah tidak ada dan sofa pun sudah rapi. Kemudian mereka pergi ke kantornya Jet, berharap Bob Stone menemui Jet. Dan benar saja, Bob Stone menelponnya. Ia mengatakan bahwa ia butuh bantuan dan sekarang berada di tangga 2 lantai di bawah kantornya Jet. We gotta talk. Can you meet me Sure, yeah, where? in the stairwell of your building, 2 flights down? Agen Harris yang mendengar informasi tersebut langsung turun ke bawah bersama 2 agen lainnya untuk menangkap Bob Stone. Namun, tanpa mereka sadari, informasi tersebut adalah palsu. Faktanya, Bob Stone sudah berada di ruangan Jet saat Jet kembali ke ruangannya. Di sana, Bob Stone berterus terang bahwa dirinya adalah agen CIA. In the CIA. Oh, no shit. Kemudian dengan HP Jet, Bob pun memesan Grab. Dan Grab akan datang dalam waktu 6 menit. 6 minutes. That's kind of tight. Bob meminjam dasi Jet dan menggantungkannya di sensor kebakaran untuk kemudian membakarnya. Sebenarnya Jet tidak mau terlibat dalam kasus Bob dan ia ingin mengakhiri semuanya. Lalu ia berteriak memberitahu bahwa Bob Stone yang mereka cari ada di sini. Dan baku tembak pun terjadi. Sebagai catatan, Bob Stone, agen CIA profesional, tidak menembak sasaran dengan maksud membunuh. Semua tembakannya sengaja meleset. Karena sejatinya semua agen itu adalah rekannya di CIA. Hingga terlalu banyak agen yang terlibat, akhirnya mereka terkepung. Bob berbisik kepada Jet bahwa ia mempunyai rencana hebat. Ia pun menghitung mundur. Dan tepat pada hitungan 1, dasi yang dibakar tadi mengenai sensor dan air pun keluar di setiap ruangan. Di kesempatan ini, Bob melemparkan bom asap dan kabur bersama Jet melalui jendela kaca dan terjun ke bawah mendarat tepat di balon gorila yang berada di depan kantor Jet. Akhirnya mereka pun kabur dengan menggunakan mobil Grab.
Dalam perjalanan, Bob bercerita kepada Jet bahwa 3 minggu yang lalu, sebuah musuh negara bernama Sandy Black Badger mencuri kunci enskripsi seluruh program satelit mata-mata Amerika Serikat yang akan dijual pada pembeli situs lelang yang kemarin malam dibuka di laptop Kelvin. Dan jika kita kehilangan kendali atas satelit tersebut, maka kita akan sangat lemah terhadap serangan teroris. Di sini Bob membutuhkan keahlian Jet untuk memecahkan teka-teki terakhir, yakni mengetahui nomor transaksi dari penawar yang menang. Dari nomor itu bisa diketahui di mana mereka melakukan transaksi dan sekaligus menangkap Black Badger. Bob pun memarkir mobil itu dan hendak melepaskan GPS-nya. Di sana, Jet sangat kesal karena ia merasa ditipu. Ia diberitahu oleh Agent Harris bahwa Bob lah yang mencuri kode rahasia tersebut dan membunuh partnernya sendiri. Bob pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Black Badger mencuri kode rahasia tersebut, kemudian ia bersama Phil melacaknya. Dan di dalam lift, Phil terjebak dan kemudian Black Badger meledakkan. Jet pun memohon kepada Bob untuk mengantarnya pulang, tapi Bob menjelaskan bahwa Agent Harris tidak akan berhenti mengejar mereka dan rumah Jet tidak aman. Sesaat kemudian datang seorang dengan sepeda motor menembaki mereka. Lalu Jet bersembunyi di bawah mobil dan Bob ditabrak sampai terpental. Akhirnya motor dapat dijatuhkan dengan sebatang besi. Memanfaatkan situasi tersebut, Jet pun kabur dengan menggunakan motor. Mereka pergi ke bank sentral. Jet menjelaskan bahwa ia tidak punya akses untuk mengetahui nomor transaksinya. Hanya petugas bank resmi yang dapat mengaksesnya. Bob bertanya siapa petugas bank tersebut. Jet mengatakan bahwa petugas bank itu adalah Trevor. Bob terbayang bagaimana Trevor tawakannya waktu itu. Akhirnya mereka menemui Trevor. Setelah nomor transaksi didapat, Trevor meminta waktu mereka sebentar, hanya untuk meminta maaf bahwa sebenarnya selama ini ia menyesal telah membuli Robbie Wirdick. Namun itu semua hanyalah bualan Trevor. Ia tidak pernah menyesal atas perbuatannya waktu itu, dan kini ia mulai menertawakannya lagi. Weird dick! You stupid ass! And you too, Calvin. Look at that stupid look. Once a fat kid, always a fat kid. Jet meminta Bob untuk menghajar Trevor yang telah menghinanya. Namun, Bob telah jatuh mentalnya. Ia melihat dirinya di cermin bukanlah dirinya yang bertubuh kekar, melainkan si gendut Robbie Wirdick. Ia pun lalu pergi dan Trevor melemparkan nomor transaksi yang mereka cari kepada Jet. Jet pun pergi dan berterima kasih kepada Trevor. Jet mengejar Bob, tapi sayang Bob sudah duluan masuk. Jet pun menerima telepon dari Agent Harris dan ia sedang membuntuti Maggie. Agent Harris meminta Jet untuk menahan Bob supaya tidak pergi sampai ia tiba di lokasi dan menangkapnya. And then you're gonna go outside and you're gonna keep. And if he leaves, you lose. Jet pun meminta maaf kepada Bob bahwa ia memberitahu lokasinya, karena ia tidak mau terjadi apa-apa dengan Maggie. Tak lama kemudian, Agent Harris pun tiba dan Bob pun Mereka akhirnya dibawa ke tempat persembunyian CIA dan di sana Bob dipaksa untuk mengatakan di mana kode rahasia itu ia sembunyikan. Tapi Bob diam 1000 kata. Hingga akhirnya Agent Harris terpaksa sedikit menyiksa Bob agar mau mengakuinya. Jet tak sanggup melihat temannya disakiti. Ia dipindahkan ke ruangan yang berbeda. Tapi ia di sana masih bisa mendengar teriakan Bob kesakitan. Ia pun memutuskan untuk menyelamatkan Bob, menggunakan sebuah pisang sebagai pengalih perhatian dan menghajar salah satu agen dengan kursi dan menodongkan pistol kepada agen lainnya. Kemudian ia menyelamatkan Bob dan Agent Harris pun diborgol. Mereka pun kabur. Oh my god. Oh god. Here we go, Jet. It's okay. It's bulletproof. Bob pun menyerahkan alat CIA yang ada di kursi belakang
dan meminta Jet untuk memasukkan nomor transaksi pada ponsel satelit, karena nomor transaksi tersebut adalah garis lintang dan bujur yang akan menunjukkan di mana lokasi transaksi kode rahasia tersebut, dan transaksinya di Boston. Untuk ke sana, mereka membutuhkan sebuah pesawat. Dan akhirnya mereka pun tiba di pangkalan pribadi, entah itu milik siapa. Setelah diketahui hanya ada satu penjaga, Bob meminta Jet untuk mengalihkan perhatian penjaga tersebut. Distraction. You get in there and distract that guard. I'm gonna get us a plane. Sementara ia mengambil pesawatnya. Singkat cerita, sore pun menjelang dan mereka terbang ke Boston dan mereka pun tiba 30 menit lebih awal. Jet pun merasa tidak mungkin transaksi di tempat terbuka seperti ini. Akhirnya ia melihat pintu masuk tempat parkir bawah tanah dan memastikan transaksinya di bawah sana. Out in the open like this. Why would you take that risk? Just as make. Oh wait, it's not happening beneath us. Look, it's underground parking. Bob meminta Jet untuk menunggu di atas sementara ia turun ke bawah. Di sana rupanya sudah ada pembeli yang menunggu lebih awal. Kita sebut saja namanya Samsul. Sementara itu Jet melihat Agent Harris masuk ke area parkir tersebut. Kemudian ia menelpon Bob. Namun teleponnya tidak aktif. Alhasil Jet pun menyusul Bob untuk memberitahu informasi ini. Sesampainya di sana ia malah ditodong oleh anak buahnya si Samsul. Dan kemudian Bob menembak Jet. Si Samsul kemudian menanyakan di mana kode rahasia itu. Sesaat setelah Bob menunjukkan flash disk yang berisi kode rahasia tersebut, dari sisi kanan datanglah Phil yang mengaku sebagai Black Badger. Dan ia pun memiliki flash disk yang sama. Akhirnya keduanya mengaku bahwa dirinya Black Badger yang asli. Tapi si Samsul nggak mau peduli siapa yang asli. Ia hanya menginginkan kedua flash disk itu. I'm the Black Badger. No, I'm the Black Badger. No idea who is the real Black Badger. I don't care. Hand him over. Setelah keduanya melemparkan flash disk ke lantai, tiba-tiba Agent Harris dan tim datang dan menembaki mereka. Baku tembak pun tak terelakkan. Di tengah keseruan baku tembak, Jet nekat mengambil kedua flash disk tersebut. Ia pun kabur dan dikejar si Samsul dengan mobil. Namun dari sisi lain, datang Bob menabrak mobil. Namun Jet tidak percaya dengan Bob karena ia telah menembaknya. Dan Jet pun lari meninggalkan Bob. Sampai di jembatan di sudut kota, Jet kembali bertemu Bob. Namun di sisi lain, Phil datang dan menodongkan pistol kepada mereka. Phil berkata kepada Jet untuk mempercayainya. Begitu pula dengan Bob. Yang membuat ia bingung siapa yang harus ia percaya. Dan mereka pun saling tembak. Sampai akhirnya peluru Bob habis, ia melemparkan pistolnya dan terjun ke bawah jembatan. Dari arah belakang ia menyergap Phil, hingga pistol Phil terlempar ke arah Jet. Lalu Jet mengambil pistol itu dan mengarahkan kepada mereka yang sedang berduel. Sambil memejamkan mata, ia menembak dan mengenai Bob. Phil pun menendang Bob dan Bob tak sadarkan diri. Phil membujuk Jet untuk menyerahkan flash disk tersebut. Namun Jet tidak mudah percaya begitu saja. Ia pun menodongkan pistol ke arah Phil dan menembaknya. Namun sayang pelurunya kosong. Merasa dirinya menang, akhirnya Phil mengakui bahwa dialah yang mengarang cerita Black Badger dan memalsukan kematiannya. Kemudian Jet disuruh berlutut saat ia melihat bahwa Bob belum mati dan Jet melakukan salto. Ya, walaupun gagal, tapi bisa mengalihkan perhatian Phil. They suck at it. I know. Then why Distraction. Dan dari belakang, Bob menggorok leher Phil dengan tangan kosong. Dan mereka pun segera menyerahkan flash disk itu, karena akan segera menghadiri reuni angkatan tahun 1996. You gotta get those encryption codes over to Harris right away or we're gonna be late. The reunion, dude? Whoa, what? Mereka pun datang ke reuni tersebut dengan helikopter dan Agent Harris mengucapkan terima kasih kepada Jet, dan jika Jet ingin ganti pekerjaan, ia bisa langsung menghubungi Agent Harris.
Maggie datang dan bertanya kepada Jet dari mana saja dia dan kenapa turun dari helikopter bersama Dr. Dan. Bob memperkenalkan siapa dirinya. Ternyata Bob bukanlah Dr. Dan. Dan ia pun menjelaskan bahwa selama ini Jet bersamanya membantu menyelamatkan negara. Mereka pun kemudian masuk ke gedung sekolah dan mengikuti acara reuni. Di akhir film terlihat Jet yang hendak berangkat kerja sedang pamit kepada Maggie yang tengah hamil. Di luar sana Bob sudah menunggunya. Sebelum berangkat, Bob mempunyai kejutan untuk Jet. Dan ia meminta Jet untuk menutup matanya dan memberikan kejutan tersebut. Jet pun kaget melihat jaketnya waktu SMA dan Bob mengembalikan jaket tersebut dan akhirnya mereka berangkat. Dan film pun selesai.